Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Tuhan yang cemburu. Apa makna Tuhan yang cemburu ini? Firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 12 hingga 14. Saya akan membaca ayat di sini dengan kesinambungan secara ringkas. Berawas-awaslah, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, bacaan hari ini saya ambil di dalam buku Keluaran 34 ayat 10 hingga 17. Ini merupakan peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan di Sinai karena bangsa Israel sekali lagi melanggar perjanjian yang baru dengan tindakan mereka yang menyembah anak lembu emas. Nah saudara, mari kita perhatikan bacaan kita. Tuhan menyebut dirinya sebagai Tuhan yang cemburu, ayat 14. Apakah Tuhan begitu memerlukan perhatian sehingga tidak rela jika umatnya itu menyembah Allah lain? Dan jika tidak diperhatikan, dia marah dan membuat umatnya susah. Saudara, sangat jauh dari gambaran itu. Perhatikan ayat 10 hingga 11, menunjukkan pada kita betapa dahsyatnya Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, bahkan menentukan hidup mati bangsa-bangsa. Dan Tuhan bertujuan agar melalui umatnya Israel, segala bangsa akan melihat perbuatan Tuhan. Ayat 10 bagian B. Namun pada saat hati umatnya berpaut pada Tuhan lain atau Allah lain, mereka tidak lagi dapat menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Mereka merosak kehormatan Tuhan karena menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang tidak sebanding dengan Tuhan. Ayat 14 hingga 17. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan terjadi kepada bangsa Israel. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi yang kita boleh terapkan pada hari ini? Kita juga saudara patut gentar, kita gerun sekaligus bersyukur memiliki Tuhan yang cemburu. Bukan karena dia kekanak-kanakan atau memerlukan kita, melainkan karena dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dia memang adalah satu-satunya pribadi yang layak menerima segala penghormatan dari ciptaannya, kita sebagai manusia. Seperti bangsa Israel, kerap kali kita juga lebih memilih mengikut apa yang baik menurut pandangan manusia. Sikap kita tidak menunjukkan bahwa Tuhan layak dihormati atau ditaati. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Mari kita hidup bagi kehormatan atau menghormati Dia, karena Dia adalah pencipta kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan cemburu bukan karena Dia marah kita, tetapi Dia cemburu karena Dia sangat mengasihi kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus mempertahankan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kita merespon akan kasih Tuhan itu untuk datang, untuk menuruti akan segala perintahnya. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami pengertian bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.